Halo Pak Kasrim. Selamat pagi Pak Kasrim. Saya coba pakai soda brewok ini. Lah Sadam, apa kabar lah Sadam? Ini Sukardi, selamat pagi. Baik teman-teman, sedikit lagi saya mulai live streaming ini. Mami pak telepon itu, kata angkat telepon. Jadi sedikit lagi ya teman-teman, saya akan live streaming terkait masalah viralnya dana hibah daripada organ Karang Taruna. Nah, kenapa saya akan buka, sebentar saya kasih, akan ada POC daripada saya sendiri. Apa itu POC? Teman-teman yang belum tahu, yaitu kalau kita di HMI itu namanya point of clarification. Nah, sebentar pelan-pelan akan saya coba melakukan POC atau point of clarification tentang kenapa ini bisa viral. Nah, kenapa ini bisa viral dan kenapa harus saya yang menjelaskan gitu, sehingga ini menjadi viral. Karena ada apa? Karena pertimbangannya di situ ada uang rakyat. Ada uang rakyat yang dititipkan kepada sebuah organ plat merah. Dan saya harus klarifikasi dari awal memang bahwa POC saya ini, POC ini, point of clarification daripada saya sendiri ini, nawaitunya adalah berawal dari mau membuat sebuah informasi ini menjadi terang benderang. Ketika kita tutupi, kita berarti menjadi bagian daripada hal yang terjadi. Karena kebenaran itu harus tetap ditegakkan. Nawaitu Pemda Banggai luar biasa sebelumnya memberikan hibah yang besar melalui fase perjuangan, berdebat, berdiskusi teman-teman di DPRD Kabupaten Banggai. Dan ketika mereka sudah mengamini konsep itu, ada kejadian luar biasa. Ada uang rakyat di dalam yang sudah diporsi, dibagi-bagi sedemikian rupa. Lalu ada indikasi digunakan untuk hal-hal yang tidak substansi. Padahal seharusnya digelontorkannya dana hibah tersebut adalah untuk kepentingan bagaimana pengembangan sumber daya pemuda di Kabupaten Banggai dalam sisi kepentingan sosial, sehingga Karang Taruna satu-satunya organ yang sampai menembus ke tingkat desa. Dia tidak hanya di kabupaten, di kecamatan, karena ada organ lain dia hanya ada pengurus di kabupaten dan kecamatan. Nah, tapi kalau Karang Taruna dia dari nasional, dari pusat sampai ke provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, bahkan kalau dusun pengen buat silahkan. Kenapa? Agar supaya pemuda lebih cerdas, lebih cepat, dia punya sense of responsibility-nya, itu bisa mengawal, bisa bersama-sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, desa pada problem-problem sosial. Pemuda hadir paling terdepan. Ketika terjadi banjir, terjadi gempa, terjadi hal-hal yang sifatnya alamiah, maka pemuda ada di garda terdepan untuk itu bersama-sama pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, dusun, untuk cepat bereaksi membantu hal-hal tersebut.
Nah, kapasitas saya berani coba membuka ini ke publik bukan untuk sesuatu hal yang yang coba masuk kemarin info di status saya di kepentingan ABCD, EFG dan seterusnya, tidak. Tetapi ini adalah bagian tanggung jawab moral kita sebagai anak bangsa, anak negeri yang mau mengawal betul-betul ini uang rakyat ini, dana hibah ini itu bisa menembus ke ruang-ruang yang tepat, tapi tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum. Saya sendiri adalah wakil ketua, dua awalnya di zaman kepemimpinan Bung Irfan Muhajim, lalu kemudian di proses perubahan Desember, tepatnya di tanggal 7, ini SK. SK ini pertanggal 7 Desember dia keluar, ya tanggal 7 Desember keluar, ya. Ada perubahan signifikan saya lihat di dalamnya. Apa itu? Saya dinaikkan menjadi wakil ketua 1 di struktur kepemimpinan PLT Bung Rito Yusuf Adinda saya yang saya sayangi dan saya cintai. Nah, itu alasan awal sampai terjadi live streaming daripada saya hari ini sebagai wakil ketua. Jadi bukan kapasitas saya di luar itu. Karena ketika saya di luar, ya tidak objektif nantinya. Nah, di dalam ini ada hal yang menarik ketika dana hibah yang digelontorkan hampir 600 juta, itu angka yang besar. Dalam kurun waktu sejarah hampir 8 tahun terbenam mulai 9 tahun lah kalau kita berhitung sekarang. Karang Taruna itu tidak muncul. Yang sering muncul dan setiap tahun ada itu adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Itu eksis terus dia, dan mereka juga mendapatkan dana hibah. Nah, di Karang Taruna itu hadir di zaman pemerintahan Winsar hari ini ya, di putaran pertama. Dengan digelontor, selamat pagi menjelang siang, adindaku ini Idul, tokoh pemuda Maha. Selamat pagi juga Pak Sahril Murung. Nah, digelontorkan dalam sejarah ini baru kali ini dihidupkan kembali Karang Taruna. Jadi diberikan hibah besar 600 juta dengan bertahap. Tahap pertama 300, tahap kedua 300 juta. Lalu kemudian angka yang besar luar biasa diberikan oleh Pemda Banggai di bawah kepemimpinan Pak Herwin Jatim dan Mustar Labolo. Bahkan Karang Taruna Banggai dalam sejarah juga kurun waktu puluhan tahun baru di kepemimpinan Winsar mendapat bantuan operasional, tidak sekedar angka 600 juta, bahkan diberikan mobil operasional Karang Taruna. Begitu juga KNPI. Nah, gelontornya angka 600 juta itu saya harus menyampaikan bahwa di momentum kemarin kita disibukkan dengan pilkada, pesta demokrasi rakyat Kabupaten Banggai. Nah, sehingga kerja-kerja teman-teman bukan tidak jalan, akan tetapi ada hal-hal teknis yang sedikit bergeser dari fokus kegiatan yang momentumnya harusnya kita hadir sebagai bagian kelompok muda yang ada di tengah-tengah untuk membantu problem-problem sosial. Nah, kagetnya kita, karena di sini mudah-mudahan ada sebagian ada Angga Nasar ya, selamat pagi. Nah, beberapa yang misalnya akan menonton live streaming ini biar terang benderang dan jelas ada apa dengan
Tuyul dan Mbak Yul. Nah, sebentar ada apa Tuyul dan Mbak Yul akan saya jelaskan sedikit. Saya mau ngantar dari awal ini ya dulu, dari awal dulu biar terang benderang dan bisa dipahami oleh teman-teman. Nah, struktur awal yang dipimpin oleh Bung Irfan Bung Ajim, ya kan? Setahu kami saat itu saya sebagai wakil ketua 2, seluruh program, seluruh bidang-bidang, ada 9 bidang di dalamnya. Ada 9 bidang di dalamnya. Nyaris seluruh bidang itu belum melakukan kegiatan sesuai dengan program dari masing-masing bidangnya. Nah, kecuali yang sifatnya insidentil, kayak teman-teman dari bidang keagamaan, Adinda Nasar, ya, sempat kita potong kurban sapi, atau ada bantuan-bantuan sosial sumbangan yang lainnya. Tapi nyaris seluruh bidang itu tidak punya kegiatan. Nah, lalu kemudian di penghujung Desember, harusnya kita sudah selesai melaksanakan semua program-program dengan angka 600 juta. Harusnya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok tiba-tiba, ya, selamat lagi Pak Camat, kenapa kok tiba-tiba dibuatlah LPJ yang saya katakan LPJ kejar tayang. Nah, harusnya kita kelompok muda ini menjaga marwah pemerintahan karena kita adalah organ plat merah. Dalam artian organ ini lahir di saat kita sudah merdeka, pemerintahan sudah tersusun rapi dan sudah bergerak, dan pemerintah mau ada peran-peran kelompok muda yang bergerak dari sisi sosial. Sehingga alhamdulillah Banggai mendapatkan, terutama Karang Taruna itu dihidupkan kembali setelah dia vakum hampir 9 tahun, mau 10 tahun bahkan. Lewat tangan manis daripada teman-teman di birokrasi, bekerja sama dengan teman-teman di DPRD Banggai, memutuskan angka yang luar biasa fantastis, di mana sebagai OPD mungkin ya anggarannya lebih sedikit di bawah atau seperti apa. Nah, kembali ke persoalan problemnya ya teman-teman. Ketika Desember harusnya sudah selesai program. Artinya apa? 600 juta itu harus sudah selesai, sudah habis lah. Tapi habisnya untuk sudah nampak kegiatan program-program pemuda Karang Taruna. Nah, pertanyaannya, silakan teman-teman bisa langsung di live streaming ini bertanya atau berkomunikasi. Untuk saya bisa jawab, saya jawab insya Allah. Jika tidak, saya akan lempar ke teman-teman untuk menanggapi. Apa yang sudah dibuat oleh Karang Taruna? Itu pertanyaannya. What happened? Apa nabi now no Karang Taruna? Bahasa Inggrisnya. Belum ada. Satu pun bidang dari 9 bidang ya. Dari 9 bidang, ada 9 bidang di dalamnya itu dengan porsi masing-masing yang beragam. Ada sumber daya alam, sumber daya manusia, ada yang bidang hukum, ada untuk olahraga. Artinya lengkap semua, ekonomi kreatif semua lengkap dalam itu. Nah, di penghujung Desember ada kejar tayang, momentum yang bertabrakan bersamaan dengan pemilu kada, lalu dikejar pembuatan LPJ, supaya keluar lagi, dikucurkan kembali dana 300 tahap kedua. Ya. Harusnya ini sudah selesai, tapi baru dikejar tayang di Desember. Artinya kita hanya punya suatu lagi penghujung, terus mau kasih habis 300 juta itu sudah sangat tidak efektif dan yakin tidak akan mungkin. Bahkan saya harus sampaikan kebenaran di sini tuh, saya siap untuk segala konsekuensi, sangat siap. Jika saya harus dibully, saya harus diapa, itu konsekuensi kami. Selama ini saya selalu berkonsekuensi yang namanya potensi korupsi, potensi keuangan, potensi hak-hak rakyat yang dibungkam, atau ada hal-hal tertentu yang
dikebiri, maka saya pasti akan hadir dengan segala konsekuensi. Nah, apa yang terjadi? Muncullah LPG abal-abal tersebut, terindikasi isinya sebagian benar, sebagiannya tidak benar. Bahkan terindikasi ada tanda tangan palsu, ada kwitansi-kwitansi yang ilegal, ada data-data palsu yang dimasukkan, sehingga kronologisnya ribut lah. Ribut kita dalam artian kita ada apa ini, kenapa kok bisa begini. Jadi LPG pertama 3 lembar amburadul minta diperbaiki oleh BPKAD dari teman-teman Pak Marsidin dan kawan-kawan di keuangan. Ketika diperbaiki, jadilah LPG resmi yang masuk ke keuangan, dan digelontorkanlah angka 300 juta kembali. Jadi 300 juta pertama, kemudian dibuat LPG, kalau kemudian keluarlah 300 juta. Nah, teman-teman netizen yang menyaksikan live streaming saya ini tentu bertanya, kok ini sudah 2021 ya baru muncul ini. Sebenarnya ini sudah, kalau misalnya ada muncul pertanyaan teman-teman, kok tidak diselesaikan baik-baik secara internal, kok tidak diatur bagus-bagus secara internal, saya harus katakan bahwa itu sudah kami lakukan beberapa waktu yang lama. Bahkan seharusnya LPG ini dibahas di dalam internal organisasi itu di Desember, karena kita akan masuk tahun anggaran baru. Tapi lagi-lagi saya harus katakan bahwa pembahasan LPG di Desember yang seharusnya sepatutnya sebisanya harus jadi, itu tidak dibuat. Kenapa tidak dibuat? Walau alam bisa wab, nah tentunya ada sesuatu ketenkut terjadi di dalamnya. Nah, ternyata di tahun 2020 itu hanya mampu dibuat LPG tahap pertama sehingga keluarlah anggaran susulan 300 juta. Tetapi ingat, itu sudah lewat tahun anggaran 2020. Dan Karang Taruna hanya mampu membuat LPG tahap 1 yang isinya, mohon maaf tidak etis kalau saya bilang asli aspal, asli tapi palsu, tapi indikasi itu sudah ada titik terangnya. Dan kami sudah secara organisatoris, kita pleno pertama, kita voting antara kejaksaan dan muncul ide untuk diaudit, tim audit internal. Jadi saya harus sampaikan di sini, keinginan teman-teman itu supaya tidak terekspos keluar, ya kita bahas secara internal, dan kita mengamini saat itu. Sehingga muncullah ketua tim audit internal Bung Ancu dan kawan-kawan, ada Om Lili di situ dan kawan-kawan. Ada 7 orang tim audit yang kita bentuk saat itu. Untuk apa? Kita periksa dulu, jangan sampai itu tidak benar. Jangan sampai itu hanya hoax. Jangan sampai itu hanya oknum-oknum tertentu yang coba memainkan ruang itu. Nah, akhirnya pleno kedua kita meminta kepada teman-teman tim audit kita untuk dipaparkan. Maka dipaparkanlah oleh Bung Kiki Armstrong. Mudah-mudahan Kiki Armstrong bisa menyaksikan. Ketika dipaparkan oleh luar biasa oleh Kiki Armstrong, yang kita dapatkan dalam pemaparan tersebut ternyata luar biasa kejanggalannya. Jadi bukan luar biasa prestasinya. Temuan di dalam setelah diverifikasi, diaudit, dipanggil wakil bendara umum, dipanggil. Kita juga saya juga pribadi dikonfirmasi, dan sebagainya, teman-teman sebagian dikonfirmasi. Bahkan ketua lama juga sempat dikonfirmasi. Ternyata lebih parah temuan itu, semakin besar informasi yang berpotensi indikasi ada korupsi di dalam. Nah, saya harus sampaikan di sini ya secara khusus
bahwa kita tidak menuding oknum si A, si B, si C, tidak. Kita hanya meminta kepada pihak tertentu seperti Bawasda, keuangan, atau pihak kejaksaan atau apa untuk periksa orang ini. Tidak dalam sejarah misalnya pencuri itu dia bilang, periksa saya kalau saya bapak pencuri, padahal ada desa bunyi, bahkan mungkin desa potong, desa makan. Ini sejarah baru di Kabupaten Banggai. Kita bukan sok idealis, kita bukan sok ingin mencari panggung atau apa, bukan. Karena ada hal tertentu yang menjadi alasan kenapa sampai ke titik ini. Bahkan kenapa harus saya menjelaskan itu. Sehingga kita meminta kepada pihak, kemarin kita sudah ke Bawasda, berkoordinasi dengan sekretaris Bawasda. Insya Allah hari ini atau besok kami juga akan kembali mengunjungi Bawasda, membawa data, membawa apa semua, untuk terus minta periksa kita orang. Coba cek kita orang Karang Taruna ini. Mudah-mudahan di KNPI juga berani melakukan itu, atau ada organ-organ yang dapat dana hibah. Kita minta coba periksa kita orang, siapa tahu ada sesuatu yang ditemukan di dalam. Kalau memang setelah diperiksa aman-aman, tidak ada apa-apa, ya silakan. Tapi andai ada, tolong tegakkan kebenaran itu, sampaikan kebenaran itu walau hanya dengan satu ayat, kawan-kawan. Nah, apa yang terjadi? LPG itu harus terjasa keluar, dan setelah tim audit memaparkan, luar biasa. Banyak hal yang mengagetkan, mengerikan, menakutkan, dan sangat memalukan. Andai publik tahu, andai rakyat tahu, andai masyarakat kabupaten tahu, ada haknya di situ yang disalahgunakan oleh teman-teman kelompok muda progresif yang ada di dalam, misalnya. Karena rakyat itu bayar pajak, bayar ini, bayar itu, lalu kemudian ditarik ke pajak negara, lalu diturunkan ke bawah kembali dalam bentuk beragam, APBD, APBN, dan sebagainya, dana dak itu ini, termasuk dana hibah. Ya, termasuk dana hibah. Nah, yang terjadi di dalam LPJ tersebut, akhirnya kita ribut, kita pleno, kita voting, bayangkan. Pleno pertama itu dihadiri oleh saya sendiri sebagai wakil ketua 1, saya yang pimpin sidang saat itu dengan pengurus dan bidang-bidang semua. Ada wakil ketua 2, wakil ketua 3 hadir juga. Akhirnya kita voting karena dalam demokrasi perdebatan sah-sah saja. Lalu diputuskan untuk kita jangan ke kejaksaan dulu, kita bentuk tim audit, dan audit sudah langsung. Di pleno kedua tim audit memaparkan, dan paparannya luar biasa. Bahkan ada tim audit sendiri, Bung Kiki Armstrong itu juga mendapatkan informasi yang kena, dia juga kena. Misalnya ketika anggaran kegiatan keumatan di depan sekretariat, ada laporan di LPJ situ 10 juta anggaran diberikan kepada dia, sedangkan dia terima hanya 6 juta, contoh begitu. Ya, saya buka satu-satu ya, mulai buka satu-satu ini, walaupun tidak semua secara detail. Ada panitia BPKT di Moilong yang direncanakan akan dibuat saat itu pada saat ulang tahun Karang Taruna. Ada sejumlah angka juga yang dituangkan di situ. Lalu kemudian kita tim audit memverifikasi kepada Ketua Panitia saat itu BPKT Irfan Taha dan Steering Komite Pringki Butu Tihe. Saya sendiri sebagai Ketua Steering juga tidak tahu itu, bahkan Ketua Panitia tidak tahu dan tidak menerima, tapi angkanya ada di situ. Ada perjalanan dinas juga SPPD dari seseorang dengan angka yang tertentu, lalu kemudian padahal tidak seperti itu. Bahkan kenapa saya sangat agresif, termasuk saya juga menjadi tumbal dari bagian LPJ rekayasa tersebut, di mana ada angka, kalau saya ibaratkan, saya dikasih makan kue 1 lalampa atau gogos, ya ada hal dikasih menyaksikannya. Tetapi laporan di LPJ tersebut, saya ada makan 100 roti misalnya, padahal saya hanya makan 1 lalampa. Tapi laporannya di situ ada 100 lalampa. Itu
Kenapa saya agresif begini? Karena saya diseret-seret juga di persoalan LPG, oknum-oknum tertentu, ada Tuyul dan Mbak Yul, kalau kemudian mengkambing hitamkan orang, memfitnah orang, bahkan luar biasa saya, yang orang bodoh ini, orang kampung ini, dibilang bodoh lah, tidak tahu organisasi lah, ketua partai yang tidak jadi lah, pokoknya luar biasa. Tetapi semakin orang bikin begitu, saya semakin mendapatkan pahala dan semakin menumbuhkan hati ini bahwa memang berjuang kebenaran harus siap konsekuensi, mendapat fitnah, dibully dan sebagainya. Tapi kan publik tidak tahu bahwa saya juga bagian daripada korban yang difitnah. Di dalam LPG di situ, ya, saya harus perlihatkan ini LPG asli. Kenapa ada di tangan saya? Karena kebenaran selalu hadir pada ruang-ruang orang yang mencari kebenaran itu, teman-teman. Ya. Ada pengadaan barang-barang tertentu, AC, lemari, nabor, sakna, tiang bendera, apa semua yang tidak ada di sekretariat. Karena ingat, sekretariat itu sumbangsi daripada Herwin sendiri juga. Sudah dikasih dana besar, dikasih mobil operasional, dikasih tempat sekretariat yang tidak perlu sewa. Lalu kemudian, mohon maaf harus saya katakan, ada oknum-oknum kutu beleng. Apa itu kutu belengnya? Ada oknum-oknum Mbak Yul, Tuyul dan Mbak Yul. Ada Mbak Yul yang memelihara Tuyul. Kemudian garok-garok uang di situ, merampok sendiri, indikasi ya, terindikasi, kita tidak menuduh. Lalu kemudian cari korban yang seakan-akan makan itu roti habis-habis, padahal itu roti untuk pemuda, untuk rakyat, untuk program-program yang harus sebar. Anehnya, tidak satu pun bidang-bidang ada program bekerja, terus di LPG uang habis 300 juta. What happened? Kenapa? Ada apa? Ada apa dengan... Lalu kemudian terjadi proses yang sangat luar biasa, kita rapat. Pleno kedua akhirnya kita voting lagi. Kita voting lagi ya, pleno kedua. Voting apa? Voting mau ke kejaksaan lagi atau Bawasda. Karena ini inspektorat Bawasda itu yang punya kewenangan memeriksa tentang potensi-potensi keuangan, potensi-potensi penggelapan tentang uang negara. Nah, hasil voting saat itu 8-8. Artinya ada, kemudian ada yang abstain. Nah, sebelum kita putuskan pimpinan sidang di pleno kedua, ingat ya, saya ingatkan ya, pimpinan sidang di pleno kedua itu langsung live streaming dengan ketua Dewan Pembina. Bukan live streaming langsung, enggak, cuman audio saja, suara. Dan kita mendengarkan saat itu. Saran beliau untuk diselesaikan baik-baik secara internal, seperti apa yang saya harapkan jauh-jauh hari. Begitu juga teman-teman lain harapkan, agar supaya bisa diselesaikan secara internal bagus-bagus, biar tidak perlu terekspos keluar. Nah, padahal kita sudah lakukan itu, saya sendiri tidak mau begini. Tetapi sekarang kenapa saya mau bukan begini? Karena saya dan beberapa teman-teman ada jadi tumbal di situ. Bahkan saya akan cerita tuntas ini barang. Nah, saat itu pimpinan sidang Angki Kaunang didampingi juga dengan sekretaris saat itu, Angki juga namanya, atau Plengki Bututie. Ya kan? Ketika telepon secara khusus kepada Pembina bilang, ya kalau memang itu sudah keputusan teman-teman di pengurus, nah silakan dengan catatan Anda didapatkan temuan dan ada pelakunya, harus bertanggung jawab. Jangan lepas tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Nah, apa itu? Akhirnya diputuskan pleno itu 3 rekomendasi, kawan-kawan. Saya perlihatkan ya.
Ini keputusannya. Ini rekomendasinya. Kelihatan ya. Dan ditandatangani oleh yang hadir di rapat saat itu. Sebagian yang sudah pulang belum sempat menandatangani. Ya. Saya bacakan hasil daripada forum resmi rapat pleno kedua memutuskan. Saya langsung baca ke 3 poin rekomendasi daripada teman-teman Karang Taruna. Pertama, menonaktifkan Bendahara Umum Karang Taruna Kabupaten Banggai periode 2019-2024. Periode 2019-2024. Jadi menonaktifkan. Kenapa dinonaktifkan? Bukan diberhentikan, tapi dinonaktifkan seperti biasanya sampai nanti proses ini tuntas. Kalau dia tuntas tidak masalah, maka ya aktif kembali. Jadi orang bilang mana SK-nya? Kita belum bicara soal SK ini secara internal. Pengurus menonaktifkan beliau untuk berhenti dulu itu mengelola keuangan. Karena tupoksi Anda hari ini LPJ ada temuan. Jadi bukan maunya Hakim Suling misalnya, Mutakin Suling yang katanya ketua partai bodoh. Alhamdulillah dibilang bodoh. Sehingga saya bisa selesai sampai S2. Saya bisa jadi dosen, saya bisa ada kerja, saya ada gaji. Makanya alhamdulillah dibilang bodoh oleh seseorang, terima itu sebagai bagian daripada doa. Mudah-mudahan yang Mbak bilang makin pintar, makin cerdas, dan tidak punya nilai-nilai yang merugikan orang lain. Terima kasih untuk yang bilang bodoh. Sehingga bodoh itu adalah bagian daripada proses yang indah menuju kesempurnaan. Harus bodoh dulu supaya menjadi pintar. Kalau langsung pintar, takutnya satu saat jadi bodoh kembali. Nah, kedua, rekomendasi pleno tersebut adalah mengangkat wakil bendahara 1 atas nama Cian Lin untuk sementara bertugas sebagai bendahara umum Karang Taruna Kabupaten Banggai periode 2019-2024. Itu rekomendasi kedua. Poin kedua ya. Poin ketiga yang penting ini. Apa itu? Meminta kepada Bawasda Banggai atau Inspektorat ya untuk memeriksa, mengaudit pengelolaan dana hibah Karang Taruna Banggai tahun 2020. Artinya LPJ ini untuk diaudit. Karena kami secara internal sudah mengaudit dan menemukan banyak hal fakta yang luar biasa tentang manipulasi data di dalam ini. Tapi kami tidak langsung mengambil kesimpulan, kita hanya buat rekomendasi untuk tolong Bawasda periksa ulang sebelum kita bawa ke kejaksaan. Jadi itu ya 3 poin daripada rekomendasi yang resmi, bukan maunya hakim, bukan maunya ketua, bukan maunya sekretaris, bukan maunya Kiki, bukan maunya si A, si B, si C, bukan, tetapi keputusan forum. Toh? Jadi kalau sudah diputuskan dalam pleno forum, maka hormati keputusan itu. Jangan langsung bilang kita orang bodoh. Jadi kita orang ini yang berprogres ini mengawal itu. Jadi kami wakil ketua 1 sama wakil ketua 2 bersama salah satu humas Imlek panggilannya atau Ibrahim Panari ke Bawasda, bukan maunya kita orang, tapi amanat pleno, amanat forum. Teman-teman yang bidang yang lain bergerak ke dinas-dinas menurut Anda tahu apa agendanya, walau alam bisawab. Nah, kami menjalankan ini amanah forum pleno untuk periksa kita orang. Nah,
sekarang di dalam ini ya LPJ. LPJ ini sudah masuk ke keuangan, bahkan sudah di-scan. Kami punya file scan-nya. Teman-teman kalau media kalau butuh tinggal japri atau tinggal inbox. Kami akan kirim hasil scan daripada isi semua ini. Jadi kalau mau diperbaiki, karena ada indikasi mau diperbaiki, mau dilapan anam, mau didiamkan. Mohon maaf, upaya yang kami dari awal untuk mau dibicarakan secara internal sudah kami lakukan. Tapi yang muncul ada ego, kesombongan, kecongkakan, mungkin merasa dekat sama si A, si B, si C misalnya. Tetapi saya harus sampaikan bahwa kebenaran itu tidak bisa dibungkam, kawan-kawan. Kebenaran itu harus hadir pada ruang dan terah sebenarnya. Jangan coba-coba main-main dengan uang rakyat. Ya, ini salah satu contoh isinya ya. Di sini ada penyebutan 8.434.200 rupiah. Anggaran dikeluarkan untuk mutak insulin misalnya. Padahal saya tidak pernah menerima angka tersebut. Lalu di depan ada kwitansi yang abal-abal diketik, dan ini diketik oleh Pak Sekretaris yang memasukkan LPJ kepada keuangan. Di sini ada angka 1 juta yang saya terima. Lalu di sini 8 juta lebih. Ada apa kok di angka dan tanggal yang sama, tapi berbeda isinya? Jadi kita siap untuk diperiksa, gitu. Belum. Ini kwitansi asli ya. Kwitansi asli. Jadi kalau ada perubahan-perubahan, kami akan konfirmasikan hal tersebut. Nah, kembali ke logika hukum keuangan. Harusnya ini sudah habis di Desember, LPJ-nya 2 tahap itu harus sudah selesai. Tetapi LPJ itu ini hanya LPJ tahun 2020. Tapi tahap 1 ini yang 300 juta. 300 juta berikutnya yang sudah masuk dengan masuknya ini, itu ada di rekening Karang Taruna yang harusnya tidak boleh lagi digunakan, harus dikembalikan ke kas negara atau kas daerah. Dana hibah tersebut kembalikan ke BPKAD, ke keuangan. Tapi nyatanya hari ini kaget kami, kemarin beberapa hari yang lalu terjadi lagi penarikan angka 50 juta oleh bendahara umum nonaktif. Ini pleno menonaktifkan. Kalau dinonaktifkan maka dia tidak bisa beraktivitas dalam organisasi. Tapi ada apa? Melakukan pencabutan 50 juta tanpa sepengetahuan forum pengurus. Kalau hanya sepengetahuan 1-2 orang, itu bukan kepengetahuan pengurus. Pengurus itu adalah kolektif kolegial. Ada ketua, sekretaris, bendahara, wakil-wakil ketua, dan pengurus ke bawah bidang-bidang. Kan begitu. Itu di luar LPJ ini loh, yang 300 juta. Nah sekarang kalau dibuat LPJ-nya untuk 300 juta tahap kedua misalnya, sedangkan ini sudah Februari 2021, maka akan jadi temuan. Karena sudah lewat tahun anggaran, tapi kok berani dikorek lagi itu, diambil lagi itu. Di tengah tahap 1 sudah amburadul, korek lagi tahap 2 yang harusnya dikembalikan ke kas negara atau kas daerah. Saya ingatkan bahwa bagaimana kita tidak khawatir yang di dalam, kita orang ini di dalam pengurus. Saya wakil ketua 1, ada wakil ketua 2 dan sebagainya. Nah, masa iya kita tahu-tahu ada ketimpangan di dalam, ada keburukan di dalam, ada pencurian di dalam, ada indikasi perampokan di dalam, lalu kemudian kami diam, maka kita orang sama saja adalah bagian daripada kebobrokan organisasi Karang Taruna Kabupaten Banggai. Karena kita ikut merampok, karena kita orang tahu ada ketimpangan. Apa itu? Ya LPJ dasar. Kalau LPJ ini tidak terungkap, maka kita tidak akan tahu. Kan aneh, tidak ada kegiatan program, tiba-tiba uang habis 300 juta. Nah hari ini
300 juta lagi itu mau diobok-obok lagi, kembalikan dulu ke kas daerah. Nanti daerah menurunkan kembali dengan dana hibah. Di tahun 2021 ini kami akan mendapatkan 700 juta lagi. Nah, bagaimana bisa kita akan profesional mengelola 700 juta kalau yang 300 juta di awal saja, yang 600 juta itu, tahap 1 juta juga itu dikelola dengan amburadul oleh oknum-oknum tertentu. Kita tidak menuduh orang ini, tidak. Lagi-lagi saya klarifikasi, kita tidak menuduh orang. Kita hanya minta diperiksa, ada oknum-oknum tertentu, apakah dia, kenapa kita pakai istilah tuyul dan bayul, ya teman-teman bisa tangkap. Karena ada upaya di dalam yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Tapi kita minta taat hukum juga. Tidak enak saya, mohon maaf, bukan karena kesombongan. Saya magister di hukum juga, saya S2 hukum juga. Terlalu bodoh kalau saya menuding nama-nama orang tidak. Atau memfitnah orang. Terlalu bodoh. Tidak mungkin saya menjerumuskan sampai diri pada hal-hal yang berpotensi keliru. Kami hanya berjuang mencari kebenaran. Mau buka-bukaan tentang ada fakta yang luar biasa. Nah, hari ini teman-teman bidang itu rapat untuk membicarakan masalah anggaran. Saya cuma ingatkan untuk teman-teman, hati-hati. Karena kita tidak bisa menggunakan uang tahap kedua yang sudah lewat tahun anggaran 2020. Seharusnya dana tersebut itu kembalikan ke kas daerah. Tetapi apa yang terjadi? 50 juta ditarik tanpa sepengetahuan seluruh pengurus yang ada. Lalu hari ini kamu mau gelontorkan lagi angka itu. Nah, padahal masih ada pemuda-pemuda di kabupaten, masih ada kelompok-kelompok pemuda di kecamatan-kecamatan, 23 kecamatan, di seluruh desa-desa, seluruh kelurahan. Mendingan uang tersebut dikasih kepada mereka semua, daripada itu menjadi raid tak berbekas oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan di dalam, lalu kemudian mengorbankan orang-orang di pengurus di dalamnya. Saya tidak mau, tidak ada, zero toleransi. Saya katakan ya, zero toleransi, tidak ada. Bukan mau sok idealis, siapa sih tidak butuh uang? Tapi dapatkan itu dengan cara profesional, dengan kerja, berbuat. Dan dana hibah itu gunakan untuk kepentingan pemuda. Jangan kepentingan oknum per oknum, lalu kemudian mencari tumbal orang-orang tertentu yang nawaitunya untuk kebaikan. Dan ini adalah, ini isinya sebagian benar, sebagian tidak benar. Artinya LPJ ini aspal, asli tapi palsu. Siapa pelakunya? Biarkanlah nanti ranahnya Bawasda, ranahnya kejaksaan, ranahnya keuangan, periksa orang. Mana iya berani ketemu periksa tompe diri, siapa tahu ada yang rusak. Kalaupun tompe rusak, insya Allah nawa itu ini adalah demi kebaikan. Jangan Anda mau merampok sendiri, lalu kemudian pura-pura publik ini sudah cerdas. Dan kita tidak mau ada dalam barisan itu. Saya cuma ingatkan, mem-PLT-kan, saya ingatkan ya, saya ulangi lagi. Di PLT-kan lewat pleno yang 7 orang, saya tidak ada dalam bagian itu. Dalam pleno adalah mengganti ketua lama Bung Irfan Bungajim, dengan alasan di media saya baca adalah untuk menjaga marwah organ, menjaga nama baik Karang Taruna Banggai, karena Irfan Bungajim masih ada bermasalah di KNPI yang tidak ada kaitannya dengan Karang Taruna. Itu hakikat dilaksanakannya pleno PLT 7 orang. Nah, kalau itu jadi modalnya hari ini, maka publik akan menilai, loh kok nawaitunya untuk kebaikan, untuk memperbaiki, menjaga marwah organisasi, terus jadi begini, lebih parah, lebih fatal, apa kata dunia? Nah, ketika harus sudah kamu jadi PLT kan harusnya dijaga. Ketua PLT Adinda Rito Yusuf, jaga beliau, jangan jebak beliau pada hal-hal yang akhirnya beliau tanda tangani ini padahal beliau tidak tahu isinya. Padahal otak dibalik ini semua, mohon maaf, terindikasi adalah oknum tuyul dan bayul, terindikasi. Jadi jenderal yang istilahnya jenderal itu tidak tahu, dia tidak.
Dia tidak salah. Ini ulah oknum-oknum. Nanti biarlah ini proses berjalan. Kami siap diperiksa, kami siap jadi saksi juga, kami siap. Nah, apalagi sudah LPG ini abal-abal di tahap 1 300 juta, yang 300 juta mau dikorek lagi untuk kepentingan oknum-oknum. Padahal bawa ranah itu kepada bidang-bidang, bagi semua ke bidang-bidang, biarkan orang bekerja. Kunjungi kecamatan-kecamatan, suntik seluruh 23 kecamatan dengan budget dari Karang Taruna Kabupaten. Masing-masing 5 juta kayak semua kecamatan. Walaupun itu angka kecil, tapi minimal ada stimulan yang merangsang mereka. Saya kira itu lebih efektif, lebih pas gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sudah yang dibuat oleh Karang Taruna kalau begini? Apa? Coba pertanyaan, jawab dong. Kalau ada teman-teman di sini yang menyaksikan, apa yang dibuat oleh Karang Taruna dengan 600 juta? Padahal itu kalau disumbang saja, mendingan disumbang daripada dirampok, mending sumbang di masjid kilo 8 sana. Bantu dia punya sound system, bantu dia pengecetan, bantu dia karpet apa semua. Lebih real misalnya, karena kita berada di wilayah mereka, ketimbang dirampok oleh oknum-oknum tertentu. Lalu kemudian kita orang dikasih tumbal. Kita balik di dunia. Kita orang keras, kita orang buka-bukaan begini, kita orang dibilang bodoh, tidak ada sekolah, ponga, pura-pura style berwibawa, tidak pernah bermoral. Dan itu disampaikan oleh orang-orang yang terindikasi pelaku. Kan saya nih, aneh bin ajaib. Tapi ya semua aja mau. Kalau bahasa Inggris bilang, komyuna anu basombar, kami ayah anu mapanak, komyuna anu kumojo, walau saya ini, komyuna masuk surga, kita masuk neraka juga begitu. Terbalik ini. Terbalik ini logika. Jadi jangan sampaikan kebenaran itu walau hanya dengan satu ayat gitu. Saya ini bukan orang yang hebat di agama, jauh sekali, masih sangat tidak sempurna, sangat bodoh lah agama. Tapi kalau menyangkut prinsip, mohon maaf, sirik buat kami. Bapak saya itu orang Salon asli, orang Kintung, almarhum Dahlan Suling. Ibu saya itu Noho dia. Bapaknya Mambuhu, orang Andio sana, orang Balantak sana, kepala burung Andio. Ibu saya itu anaknya Abdullah Mambuhu. Tapi ibu kandungnya adalah cucu daripada Lakondo Daeng Malewa. Jadi ada darah uginya saya ini mengalir juga. Sirik saya kalau persoalan angka 1 rupiah pun saya papan curi. Karena tidak ada orang tua saya, ibu kandung saya. Ada di sebelah lagi sakit-sakitan. Yang melahirkan saya, mengandung saya 9 bulan. Koyang Mambuhu namanya, bapak saya sudah meninggal. Tidak pernah diajarkan satupun kepada kami anak-anaknya ini untuk jadi pampancuri, pambuling. Tidak diajar itu. Mending mencari yang halal. Dia ketakutannya kita orang untuk mau lapar mati, persoalan jabatan, persoalan posisi buat apa. Ngapain itu diisukan mau kudeta bendahara? Apa itu bendahara? Saya ini ketua partai, jelek-jelek begini ketua partai. Orang bilang tidak ada duit, tapi saya mampu pegang kok partai ini. Kenapa? Ada apa? Karena ada kepercayaan, trust dari orang, ada kepercayaan dari orang. Nah, jangan uang receh-receh kamu lemparkan isu-isu yang tidak berbasis data, lalu kemudian melupakan uang yang puluhan bahkan ratusan juta yang kalian rampok. Dan itu kamu tidak jaga kewibawaan ketua pembina. Jangan. Nah, saya kira data ini ada sama saya, asli, ya. Dan saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Jadi saya ingatkan teman-teman, sampaikan kebenaran itu walaupun hanya dengan satu ayat saja. Dan jangan takut, rezeki Tuhan so atur. Rezeki Tuhan so atur. Jadi itu kondisinya. Ya, mungkin sedikit lagi saya akan akhiri live streaming ini sebagai bagian daripada klarifikasi terbuka saya kepada teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton, menyaksikan.
live streaming ini sebagai bagian yang ada Rampit, ada Halid, banyak sekali kan yang ternyata. Ini jam aplikasi ini, bukan jam asli ini. Mau tes. Ada Rinali Sijong, Abila Santu, ada Nunung. Ada sampai saudara Aswin, ada Gatra. Ya, terkejut diriku kalau masih Edo Bapete namanya. Tuyul biasa itu karena soto. Lantaran soto biasa. Bisa karena biasa. Zuban Ahmad, selamat pagi Endo. Boleh DPLPJ PDF. Oke, siap Endo. Japrik saya ya. Ini saya tidak ada apa yang ditutupi. Ngapain ditutupi? Kebenaran itu harus tetap tegak lurus. Kebenaran itu jangan dibungkam. Ingat, berlian itu walau dipendam, diinjak di tanah lumpur hitam paling dalam, dia akan tetap bersinar. Tapi kalau kebusukan, Anda tembok di paling baja sekalipun, tapi busuknya akan keluar. Nanti PDF-nya ada. Silakan baca nanti, biar publik juga, biar tidak jadi fitnah. Bahkan saya harus sampaikan di sini teman-teman, ada sebagian tanda tangan palsu, termasuk tanda tangan saya dipalsukan, termasuk tanda tangan Irfan Bungadin dipalsukan. Ingat, dalam undang-undang bisa berpotensi pidana orang yang memalsukan tanda tangan itu 6 tahun. Muhammad Zulkarnain, dibayarkan Abdul Razak, Indra, halo Bung Indra, adindaku, siapa lagi nih? Ongki, saudaraku, sampaikan kebenaran itu walaupun satu ayat. Brotherku, Sirajuddin Suling, komandan, calon Kapolsek Bunta. Utusku Aprianto Haji Yama. Salah satu tokoh pemuda di Maas yang saya hormati, saya salut, saya bangga. Karena saya paham karakternya. Saya salut sama Aprianto Haji Yama, bosanyo Maas. Walau Aijo, Inak Violet, apa kabar? Ustadz Jambang. Yang kritis membagikan ke pemuda, apalagi pemuda desa. Betul Halid. Daripada kalian rampok di Kabupaten Banggai, mendingan bagi-bagi ke desa-desa yang ada. Mereka butuh. Bayangkan 600 juta. Ini 2021, Pak. Saya ingatkan kepada teman-teman, mudah-mudahan ada teman-teman DPR ini. Dan teman-teman media, teman-teman aktivis. Tolong kawal anggaran 700 juta yang akan masuk lagi ke Karang Taruna. Tolong kawal itu. Karena ada indikasi perampokan di dalam tubuh kami. Ada LPG abal-abal. DP janggut saya fans. Ini janggut aneh ini. Tapi kalau andai betap ada, memang betul, saya suka sekali sih. Pipit, apa kabar Pipit, sehat-sehat. Induk Sukardi, Katati, Jojo Masoso, salam hormat. Salah satu perempuan yang jadi inspirasi ke kebanggaan. Zulfikar Kusika, jaga bagus-bagus. Hati-hati menggunakan uang anggaran yang sudah lewat tahun. Tahap 2 itu sudah selesai, harus sudah clear di tahun 2020. Sekarang sudah digunakan 50 juta barusan dicabut baru-baru ini. Dicabut tanpa sepengetahuan pengurus. Kalau hanya sepengetahuan 1-2 orang misalnya, itu bukan resmi itu. Kalau mau dicabut harus diputuskan untuk apa peruntukannya. Kalaupun untuk SPPD atau untuk apa, mana itu? Kapan itu? Tanggal berapa itu diputuskan? Harus resmi dong. Ini bukan perusahaan supaya saya nak dewe direkturnya, tetapi ini organ. Maka keputusannya harus berbasis kolektif kolegial, berdasarkan tahapan-tahapan yang ada. Tidak boleh main sampai ketek. Apa lagi ini? Ispan Ngareng. Saudaraku, teman kecilku, Ispan Ngareng, teman kecil di lumba-lumba. Karena saya punya tempat lahir adalah di Keraton.
teman-teman kecil saya ada eksperimentasikan. Selamat pagi. Zamhir Aka, waduh ini saya punya brother ini, Yakuza, yakin usaha sampai. Di ruang manapun, konsekuensi kita menegakkan kebenaran jangan takut. Yang penting ada data. Hikmah Mokwago, wah ini unik juga ini. Salam apa ya? Salam hormat lah. Jaga konsistensi itu. Jika ada yang benar, sampaikan kebenaran itu. Jika ada yang salah, sampaikan itu bahwa itu salah. Sama saya pribadi, kalau saya salah kritik saya bisa-bisa. Jenggot tadi, iya. Ini jenggot ini kalau ada ini ke semua kala-kala ini Surya Paloh ini. Supaya ada saingan di Nasdem nanti. Oh hikmat ya bagus baca hambang. Iya. Nanti dikasih keluar lah. Belajar memang makan uang rakyat supaya kalau jadi anggota jadi wakil rakyat sudah biasa toh. betul kan nanti dia sudah jadi caleg di tempat tertentu juga kan. Kasih jadi dia supaya dia tahu lebih lincah dia makan uang rakyat gitu. Pak Saril Amrumurung, saya jelaskan dulu ya, ini karena salah tafsir ini. Pak Saril Amrumurung, dana itu 600 juta hibah daripada Pemda. Yang sudah ada LPG, dari dia bertahap tidak langsung digelontor 600 juta, dia 300 dulu, baru 300 dulu. Nah, keuangan itu bisa mengeluarkan setelah yang 300 di awal itu dibuatkan dalam bentuk LPG, artinya ada kegiatan. Nah, Karang Taruna Banggai itu baru membuat LPG tahap 1, tahap 2-nya belum digunakan. Nah, kalau sudah seperti begitu, maka harusnya dikembalikan ke kas negara, dikembalikan ke daerah dulu, ke uang daerah. Karena sudah lewat tahun anggaran. Kalau itu digunakan, kecuali orang bikin rekayasa, LPG tahap 2 mundur, tanggal mundur. Tapi logikanya tidak masuk. Masa iya tahap 2 baru digelontorkan langsung habis dalam hitungan hari. Itu Pak umurnya. Jadi laporan tahap 1 untuk 300 jutanya. 300 juta belum ada laporan. Tapi sudah ada kejadian, bayangkan sudah sementara proses ini dinonaktifkan. Lalu kemudian kemarin berani ambil 50 juta oleh dia yang dinonaktifkan. Harusnya kan jangan, harus dibawa ke forum dulu. Karena kita akan mendiskusikan menggunakan uang mana, uang 2021 yang anggaran 700 juta atau sisa 300 juta yang belum ada LPG-nya yang sudah lewat tahun anggaran. Gitu. Oke, kalau belum paham tanya ulang. Belajar apa ini? Memang makan uang Halid. Oke Halid. Ahmad Ridwan. Aduh. Salam hormat ini, brother. Selamat hormat Tanteku Pahmiati. Nah, saya kira demikian live streaming ini. Lagi-lagi saya bilang tidak ada niatan atau nawa itu tertentu dari saya selain ibaratnya menyampaikan ini biar terang benderang. Untuk teman-teman media yang butuh informasi lebih real, lebih rinci, silakan menjapri saya di nomor WA saya 0852 422 22 026. Itu nomor WhatsApp saya. Kalau di inbox, ya inbox saja di akun saya ini Mutakin Sulim. Insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Karena ini sudah terlanjur diviralkan, ya harus siap dengan segala konsekuensi, biar tidak ada dusta di antara kita. Biar tidak tunjung orang, kalau bahasa dulu-dulu, peribahasa dulu-dulu, orang-orang tua kita orang bilang, semut di ujung gunung W sana itu dapat lihat. Jadi semut di ujung gunung W sana paling puncak itu dapat lihat. Tapi gajah atau kerbau di depan hidungnya kita orang itu tidak dapat lihat. Nah itu dia. Jadi
kebersamaan itu, kekeluargaan itu harus dibangun dengan kejujuran. Harus dibangun dengan kejujuran. Jangan kamu yang senang, kamu yang merampok, kamu yang babuling, kamu yang nikmati, itu orang yang masuk penjara, itu orang yang masuk neraka, kamu saat ini masuk surga. Musia ayo Halid. Hancurlah karakter itu. Jadi itu faktanya ya. Jadi kebenaran itu dia on the track. Dan saya sampaikan di sini secara terbuka. Saya siap dibully. Saya siap dibilang apa-apa. Akan itu begini. Siap saya. Siap. Dan ini konsekuensi. Ya toh? Siapa yang bermain asap atau bermain api ya harus siap terbakar. Ya toh? Kalau tidak merasa melakukan, diam. Jangan gelisah, jangan kasak kusuk, jangan klarifikasi. Orang yang kasak kusuk dengan kasus yang diangkat, itu indikasi, indikator ada apa dengan cinta. Ya kan? Kalau tidak merasa berbuat, siap bertanggung jawab, diam, jangan komen. Apalagi orang yang di luar struktur yang sudah nonaktifkan. Jangan malah, oh iya ditantang, lapor kejaksaan, lapor kepolisian, saya tidak takut. Kalau kamu berani lapor, jadi malah kita mau atur bagus-bagus ini biar clear. Ditantang, lapor kejaksaan, lapor kepolisian, padahal bisa dilaksanakan secara baik-baik secara keluargaan. Tapi yang ada kesombongan dikasih lihat kemari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas kebatilan yang terorganisir dan tubuhkan KT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siap salah saudaraku Aprianto Jama. Ini salah satu pemuda yang saya hormati. Dengan gaya dan karakternya dia yang tidak neko-neko lah. Saya paham betul jiwa dan karakter daripada seorang Aprianto Haji Ahmad. Makanya saya hormati beliau, saya salut sama beliau. Dan jika apa yang saya lakukan ini, saudaraku, adindaku, Aprianto, jika ini salah di mata brother utus, saya mohon maaf. Tidak ada niatan apa-apa selain ibaratnya saya orang yang juga jadi tumbal di situ. Lalu kemudian sudah membuka ruang untuk didiskusikan, dibicarakan baik-baik, tapi malah yang terjadi adik-adik yang lainnya terseret-seret ke situ, tapi tidak tahu jalan ceritanya dan berpotensi akan menjadi korban-korban berikutnya. Cukuplah, biarlah saya, Aprianto. Biarlah saya yang jadi korban fitnah di situ, toh. Tapi saya bertanggung jawab untuk itu. Makanya saya maunya, ya, biarlah kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya, lewat jalurnya, kan gitu. Masa iya kita melapor ke Bawaslu, melapor ke Kejaksaan, periksa orang, ya kan gitu. Nah sekarang teman-teman yang tahu ini salah, kan saya yakin teman-teman pengurus baru yang masuk tahu ini, temuan ketimpangan ini tahu. Nah, tapi kok diam gitu, kok dibungkam dengan uang receh misalnya. Saya jangan diukur dengan uang itu, kawan-kawan. Teman-teman, apalagi yang bilang-bilang saya bodoh apa semua mau mencari. Saya ini pernah kerja di Donggi Senior, di perusahaan profesional yang menuntut skill, yang menuntut tanggung jawab, menuntut kepercayaan. Ada dua pihak, ada dua hal yang diajarkan ke saya oleh orang tua. Dan di perusahaan itu pas. Apa itu? Adalah trust and value. Trust itu adalah kepercayaan dan value. Bagaimana kita harus mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan nilai gitu. Jadi ini yang saya mau sampaikan, mau ajarkan ke adik-adik di Karangtaruna yang masih muda di bawah untuk jaga itulah. Kita menjadi pemuda yang progresif tapi tidak dengan cara-cara yang tidak profesional. Merampok berjamaah kalau kita diam. Kalau saya diam berarti saya mengamini kesalahan itu. Dan itu jangan dilakukan. Jadi saya kira demikian. Sekali lagi ini adalah bagian dari klarifikasi untuk menyampaikan sesuatu hal yang jadi viral hari ini biar tidak salah tafsir. Saya atas nama pribadi Wakil Ketua 1 Karangtaruna Kabupaten Banggai Mutakin Suling Magister Hukum memohon maaf kepada teman-teman jika hal ini sudah
harus saya sampaikan secara terbuka. Kenapa saya sampaikan secara terbuka? Karena secara internal kekeluargaan sudah kami coba bangun, tapi itu diindahkan. Bahkan terindikasi kami coba dibalikkan dari fakta seakan-akan kami yang salah atau apa. Padahal kami sudah punya temuan berbasis data real, ya kan? Ini asli, bukan palsu, dan akan kami serahkan kepada pihak tertentu ketika sudah tiba waktunya. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi kami mohon maaf, tidak ada niat apa-apa selain mau menyampaikan kebenaran itu, karena kebenaran itu harus disampaikan walaupun hanya dengan satu ayat, agar supaya terang benderang dan clear, tidak menjadi fitnah. Saya orang yang selalu keras pada prinsip. Toh, kalau ada sesuatu yang menimpa dirinya kita, maka wajib kita mengklarifikasi. Karena kalau tidak diklarifikasi, kita tidak mau mencari kebenaran itu, maka berarti kita juga mengamini kesalahan itu. Dan lagi-lagi saya tegaskan bahwa orang tua saya juga tidak mengajarkan kita orang untuk papan curi yang bukan orang punya hak. Carilah rezeki yang halal dengan cara-cara yang profesional, dengan keringat kita orang sendiri, tapi tidak mengambil hak daripada orang lain. Jadilah pemuda yang kuat, pemuda progresif, akan tetapi tetap diletakkan dasar-dasar keimanan kita di situ, yaitu agar supaya peran pemuda ini betul-betul berjalan dengan baik, dengan hibah yang begitu besar. 2021 ini Karang Taruna akan mendapatkan hibah 700 juta. Nah, sayang kalau ini tidak dituntaskan. Kita tidak menyalahkan Karang Taruna secara organisatoris. Kita hanya sayang kepada oknum-oknum tertentu yang mengambil keuntungan di dalam organisasi besar ini. Organisasi ini dibentuk untuk kepentingan umat, kepentingan generasi muda di seluruh pelosok negeri ini. Maka wajib hukumnya kita saling mengingatkan. Kalau sudah tidak ada yang mengingatkan, semua diam, membungkam, padahal di depan mata ada kesalahan fatal, maka kita juga akan bertanggung jawab. Kita akan bertanggung jawab juga di akhirat nanti. Dan cuma saya ingatkan bahwa ini hanya dunia. Jangan kita kejar dunia lalu kita lupa akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.